Titik balik kasus? Amar Zoni, aktor yang tersandung kasus narkotika, dipastikan akan meninggalkan Lapas Nusa Kambangan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kehadiran langsung dirinya dalam sidang pembuktian. Langkah ini menjadi sorotan karena selama ini Amar hanya hadir secara daring dari balik dinding lembaga pemasyarakatan paling ketat di Indonesia. Dengan keluarnya penetapan tersebut, semua mata kini tertuju pada proses hukum yang akan dihadapinya secara langsung di ruang sidang. Apakah ini akan membuka jalan baru bagi pembelaannya atau justru menjadi momen paling menentukan dalam karir dan kehidupannya? Dalam dunia hukum, kehadiran langsung terdakwa bisa menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembuktian. Namun, banyak yang mempertanyakan, apakah pemindahan ini murni untuk kelancaran proses hukum atau ada tekanan di balik layar yang belum terungkap? Sidang berikutnya sudah dijadwalkan, dan publik menantikan momen ini sebagai babak krusial yang mungkin mengubah segalanya. Camelia siap tempur, kalau diizinkan saya pasti jenguk. Kekasih Amar Zoni, Camelia, memberikan respons emosional setelah mengetahui bahwa Amar akan dipindahkan ke Jakarta untuk menjalani persidangan secara langsung. Ditemui oleh wartawan usai kabar itu mencuat, Camelia tak bisa menyembunyikan rasa lega sekaligus kekhawatirannya. Kalau memang boleh, saya pasti jenguk, ujarnya dengan nada optimis. Pernyataan tersebut menandai besarnya perhatian dan keterlibatan emosional Camelia dalam proses hukum yang menjerat sang kekasih. Ia menegaskan bahwa kehadiran Amar di Jakarta akan memperlancar diskusi dengan tim kuasa hukum yang sebelumnya sangat terbatas karena hanya bisa dilakukan via telepon. Sikap ini mencerminkan loyalitas Camelia yang tak goyah meski hubungan mereka terus diuji badai kontroversi. Pertanyaannya, sampai sejauh mana Camelia siap berdiri di barisan depan menghadapi tekanan hukum dan publik? Dan apakah kehadirannya akan memberi dampak signifikan dalam proses pembelaan sang aktor? Bukan hanya soal cinta, strategi hukum diperkuat di Jakarta. Kepindahan Amar Zoni ke Jakarta bukan sekadar momen untuk reuni dengan orang tercinta. Di balik itu, ada agenda yang jauh lebih krusial, memperkuat koordinasi hukum. Menurut Camelia, kehadiran langsung Amar membuka jalan untuk diskusi intens dengan kuasa hukum yang sebelumnya terhambat oleh sistem telekomunikasi terbatas di Nusa Kambangan. Ia menyebut bahwa proses pembuktian tidak akan bisa maksimal bila komunikasi hanya mengandalkan sambungan telepon. Kita harus bahas bukti, saksi, strategi, itu tidak bisa lewat suara saja, ucapnya. Dalam sistem peradilan, hal ini menjadi penting karena pembelaan membutuhkan sinkronisasi yang cepat dan akurat antara terdakwa dan pengacara. Dengan banyaknya tuduhan yang mengarah pada Amar, termasuk tudingan sebagai penghubung dalam jaringan peredaran sabu, celah pembelaan harus ditemukan. Dan untuk itu, kedekatan fisik antara terdakwa dan kuasa hukum bukan lagi sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan strategis. Isu rencana pernikahan mencuat, Camelia pilih fokus ke sidang. Di tengah sorotan publik atas kasus hukum Amar Zoni, rumor lain ikut menyeruak, kabar bahwa Camelia dan Amar akan segera menikah. Saat isu ini diangkat oleh media, Camelia memberikan jawaban yang diplomatis namun tegas. Ia membenarkan adanya niat baik tersebut, namun menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Sekarang fokus dulu ke persidangan sampai selesai, tuturnya. Keputusan untuk menunda pembicaraan soal pernikahan menunjukkan kedewasaan sikap dan pemahaman bahwa kondisi hukum yang belum pasti tidak bisa dicampur dengan rencana pribadi. Dalam situasi seperti ini, menjaga kredibilitas dan fokus menjadi langkah yang bijak. Meski doa-doa baik terus mengalir, termasuk harapan agar eksepsi Amar diterima dan membuka peluang pembebasan, Camelia tampaknya enggan hanyut dalam angan-angan romantis yang belum tentu bisa diwujudkan. Publik pun mulai melihatnya bukan sekadar sebagai pasangan artis, tapi juga pendamping setia dalam situasi yang penuh tekanan. Harapan di ujung tali, eksepsi bisa ubah segalanya.
Dalam strategi hukum, salah satu titik krusial yang sedang diupayakan oleh tim Amar Zoni adalah eksepsi, sebuah keberatan terhadap dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Menurut Camelia, eksepsi ini menjadi harapan utama agar Amar bisa terbebas dari jeratan hukum yang semakin menyesakkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya mukjizat jika eksepsi diterima oleh majelis hakim. Kalau diterima, sidang bisa selesai, tinggal urus pembebasan, ucapnya penuh harap. Namun, dalam praktek peradilan, tidak semua eksepsi dikabulkan. Penolakan eksepsi bisa berarti babak pembuktian akan berjalan panjang dan penuh resiko. Apalagi, pasal-pasal yang dituduhkan termasuk kategori berat dalam UU Narkotika. Dengan berbagai tekanan dan mata publik yang terus mengawasi, posisi Amar kian sulit. Namun satu hal yang pasti, keputusan soal eksepsi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal persepsi. Apakah hakim melihat adanya kejanggalan dalam dakwaan atau justru mempertegas keyakinan atas tuduhan yang ada? Ironi kebebasan, tinggal selangkah malah terjerat lagi. Hanya tinggal hitungan minggu menuju kebebasannya di Januari 2026, nama Amar Zoni kembali terseret dalam kasus serius. Padahal ini adalah kali keempat ia berurusan dengan kasus serupa, membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini sekadar nasib buruk atau ada pola berulang yang tak bisa dihindari? Tuduhan kali ini lebih kompleks karena bukan hanya soal kepemilikan, melainkan dugaan peran aktif dalam distribusi narkotika di dalam rutan. Tuduhan tersebut mencuat ketika ia masih ditahan di rutan Salemba dan langsung menggegerkan publik. Jaksa menuduh Amar sebagai salah satu pihak yang menerima dan menyebarkan sabu, jumlahnya pun tak main-main, 100 gram. Apabila tuduhan ini terbukti, maka ancaman hukuman bisa melampaui apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dari aktor yang hampir menghirup udara bebas, kini ia kembali harus berjibaku dengan status terdakwa di bawah pasal berat. Skema peredaran sabu, narasi JPU bikin publik tercengang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan skema dugaan peredaran narkotika yang melibatkan Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya. Kronologinya mencakup nama-nama baru, jalur komunikasi via aplikasi Zangi, serta pertemuan misterius di tangga Blok 1. Jaksa menyebut bahwa sabu dibagi 2, 50 gram untuk Amar dan sisanya untuk terdakwa lain bernama Rivaldi. Barang tersebut kemudian disalurkan melalui serangkaian perantara hingga akhirnya ditemukan dalam bentuk lintingan dan paket di beberapa kamar tahanan. Yang mengejutkan, barang bukti di kamar Amar sendiri terdiri dari klip-klip kecil berisi kristal putih dan daun kering yang dicurigai ganja. Detail ini semakin memperkuat dugaan bahwa jaringan ini bukan isapan jempol. Namun dari pihak terdakwa, belum ada pengakuan resmi yang menguatkan narasi jaksa. Maka, pertarungan bukti dan saksi akan menjadi sorotan utama dalam sidang mendatang. Pertanyaannya, apakah Amar hanya bagian kecil dari pusaran besar atau justru aktor kunci dalam jaringan itu? Camelia soroti ketimpangan, ada yang tak punya pengacara. Camelia bukan hanya memperjuangkan Amar, tapi juga menyuarakan kondisi 5 terdakwa lainnya. Ia mengaku miris melihat para terdakwa lain harus menjalani proses hukum tanpa pendamping hukum yang layak. Menurutnya, banyak dari mereka tidak punya akses komunikasi dengan keluarga, bahkan tidak mampu menyewa pengacara. Coba bayangin, mereka nggak bisa hubungi keluarga, pengacara aja nggak ada, ujarnya prihatin. Ia membandingkan kondisi itu dengan Amar yang masih memiliki tim hukum dan dukungan moral dari orang terdekat. Dalam narasinya, Camelia seolah ingin menegaskan bahwa bukan hanya kekasihnya yang menjadi korban, tapi ada sistem hukum yang gagal menjangkau keadilan untuk semua. Sorotan ini bukan tanpa alasan. Dalam sistem hukum modern, pendampingan hukum adalah hak dasar. Ketika akses itu tidak tersedia, maka proses hukum bisa menjadi alat represif alih-alih instrumen keadilan. Mereka korban, bukan bandar. Tuduhan serius dari Camelia. Dalam pernyataan yang tak kalah mengejutkan, Camelia menyebut bahwa para terdakwa, termasuk Amar, bukanlah bandar narkoba seperti yang selama ini digaungkan media. Lihat muka-muka mereka, emang kayak bandar, ucapnya. Ia menekankan bahwa kesalahan utama Amar dan rekan-rekannya adalah karena terjebak di lingkungan yang salah dan tidak mampu melindungi diri dari pengaruh buruk.
Klaim ini membuka perdebatan publik. Apakah benar mereka hanya korban dari sistem dan lingkungan rutan yang longgar pengawasan? Ataukah ini hanya upaya defensif untuk meredam opini publik? Dalam dunia hukum, pembuktian menjadi kunci, namun persepsi publik juga bisa mempengaruhi tekanan terhadap pengadilan. Camelia pun mengklaim dirinya tahu betul kronologi kasus karena sudah mendampingi sejak di kejaksaan. Sebuah klaim yang bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak disertai data dan saksi yang kuat. Sidang penentu 4 Desember, semua akan terjawab di sana. Tanggal 4 Desember 2025 menjadi babak penting dalam kasus Amarzoni. Agenda sidang yang akan digelar adalah tahap pembuktian, di mana jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi, barang bukti, dan rangkaian dokumen yang memperkuat dakwaan. Jika bukti cukup kuat, maka masa depan Amar dan 5 terdakwa lainnya bisa tergiring ke hukuman berat sesuai pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman pidana maksimal. Namun, jika tim kuasa hukum mampu melemahkan konstruksi bukti tersebut, maka celah pembebasan masih terbuka. Disinilah pertarungan paling nyata akan berlangsung, bukan di media sosial, bukan dalam opini publik, melainkan di dalam ruang sidang di hadapan hakim yang akan memutuskan nasib mereka semua. Dan sampai putusan itu dibacakan, teka-teki besar ini belum akan berakhir.